Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini seputar ragam profesi para sahabat. Kaitannya tentu dengan yang sudah dibahas kemarin seputar riba sebagai teladan bahwa masih banyak profesi-profesi lain yang halal, mencari keuntungan dari cara yang halal, bukan dari cara riba. Atau bagi orang-orang yang terdesak meminjam riba, masih bisa bekerja dulu, cari penghasilan, sabar dulu, sehingga kemudian bisa mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal. Yang pertama, profesi jagal atau tukang daging. Hadisnya dari Abu Mas'ud radhiyallahu an qala jaa rajulun minal ansor yukna Aba Syuaibin. Ada seorang sahabat Ansor, orang Madinah, yang dipanggil Abu Syuaib. Entah nama aslinya ya, cuma yang dikenal adalah nama panggilannya Abu Syuaib. Faqala li ghulamin lahu qassobin. Ia berkata kepada hamba sahayanya qassob. Qassob teh jagal, tukang daging. Ij'al li ta'aman, buatkan untukku makanan yakfi khamsatan minan nas, yang cukup untuk 5 orang. Fa inni uridu an ad'uwan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena aku ingin mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin, yang kelima dari 5 orang. Ini yang sering disinggung dakwah. Dakwah itu mengundang untuk makan. Jadi mun urang yakeun dakwah dahar teh tenyunah. Harus ada konsumsi. Kecuali Senin mah paruasa. Fa inni qad araftu fi wajhil ju', sungguh aku sudah kenal, sudah tahu melihat wajahnya beliau sedang lapar. Dan biasanya beliau kelihatan lapar itu sesudah 3 hari. Sesudah 3 hari itu beliau selalu memaksakan mencari makanan. Kalau biasa mah kata Aisyah cukup 2 yang hitam. 2 yang hitam itu kurma dan air, karena air wadahnya hitam gitu. Kurma cai saum, buka jeung kurma cukup, tapi memang karbohidratnya kurang gitu. Jadi kalau sudah 3 hari kata Aisyah baru maksakeun masak. Fada'ahum, lalu Abu Syuaib mengundang Nabi. Nabi cenah, saya masak daging ya, deng-deng meureun aya naon rendang. Barangkali Nabi bersedia ikut makan, silakan ajak sahabat 5 orang. Nya moal jawab Abu Bakar, Umar ya, Utsman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pas datang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna hadza qad tabi'ana, aya genepan ini cenah yang keenam ini
ikut dengan kami nya saya tanya duka ence duka tian duka ansor ngilu cenah apal wae nya ustaz rek di orang dahar nuturkeun fa in syi'ta an ta'dzana lahu fa'dzan lahu. Kalau Anda berkehendak untuk mengizinkannya, izinkan. Wa in syi'ta an yarji'a roja'a. Kalau Anda tidak berkehendak, suruh pulang saja. Ya. Jadi di sini juga saya pribadi kalau datang ngaji ke satu tempat sok ngaWA anak 5an ya, genepan 7an ya. Atau kadang panitianya yang nanya Ustaz sabaraha urang. Jadi kita kasih tahu nah nya bisi nyadiaan yang Ustaz unggul seorang nu datang sa mobil. Seandainya tidak bersedia ya nggak apa-apa, kewe santri mah ya, beres ustad ya, nyimpang ka warteg. Faqala la, kata Abu Syuaib nggak apa-apa, bal qad adzintu lahu, sungguh aku mengizinkan juga dia untuk ikut makan ya. Ini termasuk undangan pernikahan ya. Sekarang kan undangan teh digitalnya untuk 2 orang. Kemarin saya langsung japri aja, Pak Dokter, abdi mah da gaduh murang kali orok 2 kenging dicanak jadi opatan. Mangga Ustaz cenah gitu kan harus izin dulu. Adabnya begitu. Komo mun budakna 5 yang ngilu kabeh. Pan 2an. Apalagi zaman Covid kemarin ya 2 orang dewasa, ya dewasa itu berarti itu menang mau budaknya cek ibuna nyanggo semua ngilu cen. Itu adab istidzan ini betul-betul diteladankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini buat para pengikutnya, misalkan bapak diundang tapi anu nuturkeun lalu ternyata tidak diizinkan masuk, nyawa ya nawe balik deui gitu. Jangan merasa sakit hati. Dan di jadwal nage ustad unggul nya, yang selain ustad mah nggak boleh, ini sedang Covid nya, wayah nawe ence jeung ansor putar balik kanan. Jadi yang seperti itu jangan sakit hati ya, memang adab istidzannya begitu. Dan nuturkeun teh sok tara ngaralobrol atuh ya. Coba konfirmasinya saat abdi dek ngiring gitu. Hari pas DKM Ustaz nyanak recang teu doka tu dawuh nu bebeja cenah. Nya wayahna we mun makanna jatahna da biasa gitu 3 bungkus. Aya datang santri 5an nya moal dibere. 3 bungkus teh nu 2na jang staf DKM. Coba kalau konfirmasi sebelumnya. Nah, saya konfirmasikan ke DKM, Pak Haji, iya aya 5an nu bade ngiring disayogikeun. Nah, jadi jangan sakit hati ya ketika kita ikut undangan lalu ternyata tidak diizinkan masuk. Ini dalil yang sudah pernah kita bahas tempo hari yang lalu. Jangan pernah buruk sangka Nabi kelaparan, jangan. Nabi SAW itu kita semua tahu orang yang sangat dermawan. Dermawana wah tekatulungan lah. Sampai beliau siap lapar. Lebih baik mendahulukan umatnya, beliau tinggal saum. Kalau sudah 3 hari nggak ada, tinggal nganjuk. Kalau masih tidak ada, ya tinggal datang ke tetangganya. Ya. Tetangga lagi pasti atuh. Ya. Kenapa sahabat lain sebutlah tidak memberi makanan? Nyada diberi makanan Rasul mah ke dibagikeun deui, bagikeun deui gitu. Karena banyak di zaman Rasul orang yang masih hidupnya di bawah kemiskinan. Ini
yang saat ini betul-betul tidak diteladankan ya oleh para pemimpin hari ini. Laporan dari World Bank, 1% orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% aset Indonesia. Urang kan bahasa kamari rame IKN nu di Kalimantan pan reuas. Ternyata itu hutan Kalimantan yang gedenya cenah lebih 5 kali daripada Jakarta. Nu bogana teh duaan, Luhut jeung Prabowo. Jadi nu kitu teh babalatak urang. Tu laporan World Bank, Indonesia itu ketiga, nu kaduana Thailand 1% banding 50,2, mun Indonesia mah 50,1 beda saeutik Indonesia jeung Thailand. Nu paling parah Rusia, 1% orang kaya Rusia menguasai 60% kekayaan atau aset negara. Ya tinggal si Roman Abramovich ya yang pemilik Chelsea kemarin beungharna teu katulungan. Sementara itu orang miskin di Rusia banyak. Nya orang miskin di Rusia teh siga Habib Nurmagomedov tuh kan di lembur-lemburna Dagestan mara miskin. Nah, ini jelas sesuatu yang jelek ya. Ngararomong we demi rakyat, demi negara, nah, si horeng demi pemilu, ngumpul-ngumpul dana jang pemilu. Kemudian ini jadi dalil ya kata Ibnu Hajar bahwa ada sahabat yang berprofesi sebagai qassob. Di sini para ulama memberikan penekanan ini tidak mengurangi muruah, tidak mengurangi kesolehan, ya, tidak mengurangi harkat dan derajat. Ya. Imam Abu Hanifah juga siang harinya dagang, nanti dari sore ke malam beliau ngajar atau dari siang. Kalau ada jadwal pagi beliau meninggalkan dagang, jadi bari dagang, bari ngajar itu bukan sesuatu yang salah. Mun aya guru yang ngarangkap jadi pengusaha mal beja-beja juga haji ajo gitu, henteu teu nanaon. Itu sesuatu yang halal dan tidak mengurangi kesolehan. Jadi gara-gara dia punya profesi duniawi berarti dudunya henteu. Asal dunia yang dia cari tentunya untuk akhirat ya. Apalagi untuk berbagi dengan fakir miskin ya, jangan ngurus masjid. Kemudian hadis berikutnya dari Ali bin Abi Thalib, kanat li syarifun min nasibi minal maghnam. Syarifun ma ontanu alus, mun syarif ta jamin mulia. Aku punya unta bagus yang aku peroleh dari ghanimah ya, mun aya nama meureun naon mobil Tesla ya, mobil listrik. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'tani syarifan minal khumus. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi aku satu unta yang bagus dari 1/5. Kan gini, ghanimah itu 20%-nya disetorkan ke Rasul, 80%-nya buat pasukan. Beda aja tentara di urang nya mun geus menang saha nu meunangna beungharna jenderal ya. Wani muruhan baradae 1 miliar ting duitna ti mana. Nu dihandap mah bintara jeung tantama mah nyakit we ya, gajina UMR nu balaleungharna jenderal. Kalau zaman Rasul setor ke negaranya 20%, 80%-nya buat pasukan ya, makanya pernah kita bahas dulu hadisnya. Zubair bin Al-Awwam punya rumah 15, punya hutan 1. Itu semuanya dari perang. Dan enggak apa-apa jadi mujahid karena ingin ghanimah, karena di surat Al-Fatihah juga begitu, wa maghanima katsiratan ta'khudunaha wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Silakan
mun sahabat cenah profesina mending jadi militer non ngarah beunghar boleh silakan. Ini jadi dalil bahwa berprofesi sebagai militer karena ingin kaya halal. Hayang beunghar teh halal pan kamari ge nya geus dibahas hadisna tentang silaturahmi tujuannya agar kaya halal. Yang tidak halal teh geus beunghar sosoranganan dulur we ge teu kapalire nah itu. Nah, kan Ali mah keluarga Nabi yang 20% itu di Al-Qur'an diatur buat keluarga Nabi. Keluarga Nabi kan nggak boleh mendapatkan zakat. Dapat halalnya dari ghanimah. Buat fakir miskin, buat ibnu sabil. Ya. Nah, Ali dapat lagi sebagai keluarga Nabi. Jadi cenah menang onta 2. Falamma aradtu an abtaniya bi Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku hendak berumah tangga dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'adtu rajulan sawwaghun, aku memesan kepada seorang sahabat sawwaghun, seorang lelaki sawwaghun. Sawwaghun itu tukang kamasan, tukang perhiasan. Min Bani Qainuqa, dari Bani Qainuqa, an yartahila ma'i, untuk berangkat bersamaku. Fanati bi adzkhir, lalu kita bawa rumput-rumput idzkhir. Aradtu an abi'ahu minas sawaghin, yang aku hendak jual kepada tukang-tukang kamasan. Rumput idzkhir itu saya baca di sarahnya itu buat menyalapkan api. Kan dulu mah can zaman BBM, can zaman bensin, gas. Jadi rumput-rumput yang mudah mampu menyalakan api itu dijual. Nah, itu rumput idzkhir. Dijualnya ke tukang-tukang kamasan, karena tukang kamasan butuh membakar emasnya. Jika orang tukang elas lah gitunya, kan dipanaskeun heula. Wa asta'ina bihi fi walimati ursi, dan aku hendak gunakan, jadikan bantuan untuk walimah ursku. Jadi Ali mau menikah, maka Ali kemudian cari dananya, janjian dengan orang Yahudi Bani Qainuqa, tukang kamasan. Saya mau suplai rumput, oh mangga. Maka Ali itu jadi tukang ngaramet rumput-rumput idzkhir. Mau rumputnya agak langka, dijual ke sawagh dari Bani Qainuqa. Ini menunjukkan ada profesi tukang kamasan dan itu halal. Meski ini orang Yahudi, tapi kan Nabi tahu bahwa Ali itu bekerja sama dengan orang Yahudi itu. Artinya Nabi menyetujui. Karena kalau haram pasti ku Nabi dicari. Yang kedua, ini juga menunjukkan sahabat itu memang mentalnya bukan mental tangan di bawah. Ya. Kalau mun hayang kawin, ya ansor ucan kawin, ya. Neangan duit, ya. Tong andalkeun si bapak. Cari, meski harus ngalajukut gitu, jual ke peternaknya janjian. Ya. Ini ibaratnya, tukang-tukang dagang kan. Udah ada langgan setia. Nah, ini bagaimana meyakinkan punya pelanggan setia. Kalau sudah pelanggan setia kan customer enak, ngajual ka mana teh jelas. Jadi Ali pun bekerja seperti itu, dan ini sekali lagi kata para ulama tidak mengurangi muruah Ali sebagai ulama.
Jadi ustad di pasantren bari jeung dagang teu nanaon. Ya, silakan nambah-nambah jang rumah tangga da ngandalkeun gaji mah bisi hese atau meureun ku gaji geus cukup. Ali juga jihad ngajar bari jeung bisnis naon bisnis jukut idkhir. Ya. Ini menggambarkan para sahabat pekerja, ya, pedagang. Ini hadisnya panjang aslinya, ya, pernah saya bahas di At-Taubah. Nah, tiba-tiba Ali kaget, untanya, punuk ontana ada yang memotongnya jika punuk sapi bodas, pentete daging unggulnya dipotong. Kemudian ininya dibeset, ya, diambil atina. Kaget Ali marah, unta sakarat. Siapa cenah ini? Unta saya ya dipusti. Siapa ini yang melakukan? Kata orang yang melihat tuh cenah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, pamannya, ya, yang paman Hamzah yang pahlawan di perang Badar, ya. Pas didatangan teh ku Ali keur mabok, ya. Saat itu belum haram khamr, ya, keur mabok. Maka Ali datang ke Nabi SAW. Lalu Nabi datang ke Hamzah, dicarekan Hamzah, kamu yang melakukan ini. Ngadaon kieu cenah melihat kaki Nabi, pinggang Nabi, dada Nabi sampai wajah Nabi. Apa kalian ma kuntuma illa an abidati, kalian berani marah-marah kepadaku, kamu kan hamba sahaya aku. Itu kan Nabi. Dasar keur mabok. Maka mendengar itu kemudian Nabi, ya udahlah, ada keur mabok mau bisa diajak ngomong, mau bisa dicarekan. Itu sebelum turun ayat yang mengharamkan khamr. Nah, itu diantara dampak buruk khamr, makanya nanti kemudian diharamkan. Ini berarti kejadiannya sebelum perang Uhud, karena Hamzah kan wafat di perang Uhud. Ngan kadenya tahu jadi dalil tuh sahabat ge mabok. Ya memang kan yang namanya mabuk itu sudah jadi budaya di mana-mana kecuali Islam. Di mana-mana. Sok lalajo film Korea nya nanya ke borak resep drakor. Mararabo. Film barat, film Cina nya eta si Jackie Chan teh pan jurus dewa mabuk atuh. Bari mabok pendekar-pendekar Cina. India, film mana yang namanya mabuk itu sesuatu yang lumrah. Makanya masyarakat dunia itu nggak habis pikir, nah mabuk diharamkan, udah biasa. Ya. Qatar kan sekarang nih mau Piala Dunia sedang dalam pertaruhan. Soalnya di Qatar haram minuman keras, mata tawar menawarnya dengan FIFA. Ya. Termasuk di Indonesia. Para ulamanya mendesak mengharamkan khamr, tapi ini para pejabat anu otak di barat, kenapa haram? Sesuatu yang biasa-biasa saja. Makanya tong reuas dari 1.500 responden 1.000 tidak setuju ada undang-undang miras. Semuanya komentarnya umumnya urusan minuman kok diatur sama negara. Cenah negara mengurus sembako we cenah. Itu lantaran otakna geus sekuler. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama Makkah wa lam tahilla li ahadin qabli." Allah telah mengharamkan Makkah dan dari dulu juga tidak pernah halal. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Itu teh menjadikan tanah Makkah haram. Haram saling membunuh, haram perang, haram mencuri. Kudu aman we di Makkah. Bahkan mulung oge
ieu manggih duit 10.000 misalkannya 10.000 real ya, itu nggak boleh diambil. Atau kalau diambil boleh tapi diserahkan ke petugas lukoto. Wala li ahadin li ba'di, dan tidak pernah halal untuk seorang pun sesudahku ya. Termasuk ya haramnya Makkah itu tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Matakna pas mun ibu kota Saudi ente di Makkah di Madinah ada pasti loba orang kafir. Itu cenah yang bekerja dari Jerman. Walau alam apakah orang Jermannya sudah muslim atau kalaupun tidak, ini berarti bagian dari kedaruratan. Dan murid pasti dibahas para ulama-ulama di Saudi. Tapi kalau ngajakeun datang ya. Itu kan kemarin marah ya, saya baca berita di Republika Kerajaan Saudi kecolongan ku YouTuber Yahudi pedah non di jilbab. Ternyata Yahudi, makanya semakin diperketat. Nggak boleh masuk. Kamu orang Israel. Wa inna ma uhillat li sa'ah, dihalalkan untukku hanya sebentar saja. Ini Nabi bersabda ketika Fatu Makkah. Nabi datang ke Makkah bawa pasukan perang. Itu nggak boleh sebetulnya. Tapi dai mah darurat, dihalalkan saat ini saja. La yuhtala kholaha, jangan dicabuti rumput-rumputnya. Wala yu'dadu syajaruha, jangan ditebang pohon-pohonnya. Wala yunaffaru soiduha, jangan dibuat lari hewan-hewan buruannya, nggak boleh berburu. Antep Taiwan berarti tanah Makkah yang sekarangnya loba hotel pun pasti ditebangan doraka. Maksudnya ini nggak boleh berburu, nggak boleh merusak tanaman-tanaman yang ada di sana. Ari ditata mah teu nanaon. Wala yultaqatu luqatatuha illa li mu'arrif, dan tidak boleh kalau menemukan barang hilang di Makkah diambil kecuali untuk orang yang akan menyebarkannya, menginformasikannya. Lalu Abbas bin Abdul Muttalib usul illal idkhir, kecuali idkhir Rasul li soghotina, untuk tukang kamasan di antara kami, wali suqufi buyutina, dan untuk atap rumah kami. Faqala, maka Nabi menjawab illal idkhir, ya kecuali rumput idkhir. Saya lihat Google rumput idkhir teh juga salam sareh ya, walau alam da teu pernah ningali kieu. Duka aya keneh sekarang duka tidak. Faqala Ikrimah, lalu kata Ikramah, oh ya udah. Dalam riwayat lain lisoghotina wa kuburina, untuk tukang kamasan di antara kami ya, tukang pandai tukang perhiasan di antara kami, pengrajin perhiasan, dan untuk kuburan kami. Ini dijelaskan di dalam syarahnya, disebut untuk tukang kamasan tadi ya, buat BBM api ya, menyalakan api. Untuk atap rumah karena sesudah bambu atau kayu, nah ini di atasnya itu rumput idkhir, kayak di lembur lahnya banyak atap rumah yang dari jerami. Dan untuk kuburan mah untuk menutup sela-sela lahat ya, di antara papan-papan itu ditutupnya itu dengan rumput idkhir. Itu budaya yang ada di Arab. Kemudian ini masih dzikril qain wal haddad. Al qain wal haddad itu tukang pandai besi ya. Jadi tadi naon wae tanya jagal, tukang kamasan, tukang ngajual jukut ya. Sekarang nih pandai besi. Hadisnya dari Khabbab bin Al-Arad, kuntu qainan fil jahiliyah. Saya dulu di zaman jahiliyah tukang bikin pedang, pandai besi.
wa kana li 'alal 'Asi bin Wa'il dainun. Asi bin Wa'il pernah punya utang kepadaku, bikin pedang belum bayar. Fataituhu ataqodohu, aku pun datang kepada dia dan meminta hutangku dilunasi. Qala, kata dia, la utika hatta takfuru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan bayar kepadamu sehingga kamu kufur dulu ke Muhammad, karena tahu Khobab sudah masuk Islam. Khobab ini yang keluarganya sampai dihukum mati, dan dia kemudian selamat karena mengaku kafir. Tapi kemudian datang ke Nabi menangis, aslina dina hate manteu cenah, ini mah di lisan saja untuk menyelamatkan diri. Yang sampai turun firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali yang dipaksa untuk ngomong kafir tapi hatinya masih tumaninah dalam keimanan, nggak apa-apa itu. Faqultu, aku menjawab, la akfuru hatta yumitakallah tsumma tub'atsa. Aku tidak akan kafir sehingga Allah mematikan kamu. Ya, jadi aslina tegas Khobab teh ngan aigus ditodong pedang mah, beliau pun kemudian menyerah. Ini mah baru disuruh kafir, kata Khobab, aku tidak akan kafir sehingga kamu mati kemudian dibangkitkan. Tentu yang dimaksud nyamual sampai mati tidak akan kafir gitu maksudnya, lain artinya kelamun kamu mati dibangkitkan saya kafir, nggak begitu. Maksudnya itu kiasan, sampai mati sampai kiamat aku tidak akan kafir. Qala si Al-Asi teh ngadon ngajawab, dakni hatta amuta wa ub'atsa. Oh iya, kalau begitu tunggu aja aku mati, aku dibangkitkan. Fasauta malan wa waladan, aku nanti ketika dibangkitkan pasti akan banyak harta seperti sekarang. Fa'aqdiyaka, aku akan bayar kamu. Jadi rasaan akhirat nusorangan orang kafir. Maka turunlah ayat di surat Yasin, afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malahu wa walada attala'al ghaiba am ittakhadha 'indar rahmani 'ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda wa narithu ma yaqulu wa yatina farda, dan seterusnya. Tidakkah kamu perhatikan orang kafir tapi dia yakin nanti aku di akhirat akan banyak harta dan anak? Kurang ajar kan? Apakah dia memang tahu yang gaib atau memang udah janjian sama Allah? Tidak mungkin. Mereka justru akan diberikan siksaan yang panjang. Wa namuddu lahu minal adabi madda. Ngeunah wae. Nah, ini menggambarkan juga bahwa sahabat ada yang berprofesi sebagai tukang besi, pandai besi. Itu juga tidak mengurangi kehormatan, tidak mengurangi kesolihan. Mereka tetap bekerja dan mereka tetap beramal solih. Sekian dulu, nanti selanjutnya ini ada tukang jahitnya, tukang tenun, tukang kayu. Ini ada hadis-hadisnya. Tukang pisang hijau mah can aya pisang hijau na. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, kalau tidak ada cukup sekian. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.